Bab 42 memberimu 3 pilihan. Mendengar Miki mengatakan bahwa Hotman telah memanggil semua orang, tubuh lembut Armini sedikit gemetar. Devan meraih tangan kecil Armini dan berkata, "Masuklah Armin, ada kakak." Dicengkeram oleh tangan Devan, Armini tanpa sadar melawan. Dia bukannya tidak suka Devan memegang tangannya, tapi dia belum sepenuhnya memaafkan Devan. Tapi dia hanya sedikit melawan. Lalu membiarkan Devan menggenggam tangannya. Mereka berdua berjalan menuju Golden Wings bersama. Melihat pemandangan ini, sudut mulut Miki terangkat. Setelah hari ini berakhir, dia, Miki, akan menjadi wanita pertama Golden Wings lagi. Adapun Armini, apakah dia bisa meninggalkan Golden Wings hidup-hidup adalah masalah lain. Dia mendengar bahwa tendangan Armini cukup keras hingga langsung membuat Bang Thor kehilangan telurnya. Selama Bang Thor waras, dia tidak akan melepaskan Armini dengan mudah. Awalnya, Armini cukup ketakutan. Tapi entah kenapa, kehangatan yang datang dari tangan Devan membuatnya merasa nyaman. Sama seperti ketika dia masih kecil, tidak peduli kesalahan apa yang dia buat, Devan akan selalu berdiri di depannya dan berkata, "Jangan takut, ada kakak." Ucapannya itu membuat Armini seolah kembali ke masa itu, saat dia percaya pada Devan tanpa syarat. Ini belum jam kerja, jadi tidak ada yang masuk ke dalam. Tapi aula itu penuh sesak dengan orang. Miki tidak berbohong kepada Armini, Hotman memang memanggil semua orang di tempat itu. Pertempuran ini jelas tidak ditargetkan untuk Armini. Bagaimanapun, Armini hanyalah seorang mahasiswa dengan pekerjaan paruh waktu di luar, jadi tidak perlu sebegitunya untuk berurusan dengannya. Hotman memanggil semua orang untuk berurusan dengan Bang Thor. Benar, dia ingin melindungi Armini. Tentu ada syaratnya. Bagaimanapun juga, tidak semua orang berani menantang keagungan Bang Thor. Awalnya, Hotman masih memiliki senyum di wajahnya. Tapi ketika dia melihat Armini ditemani oleh seorang pria, senyum di wajahnya langsung membeku. "Bocah, siapa kamu? Siapa yang menyuruhmu datang bersama Armin?" Hotman mengutuk dengan sebatang rokok di mulutnya. "Aku kakaknya," jawab Devan. Setelah mendengar jawaban Devan, wajah Hotman kembali tersenyum. "Jadi, kakak Armin, cepat duduk." Hotman hampir mengatakan pikirannya yang sebenarnya. Jelas Hotman memiliki kesan yang baik tentang Armini. Dia jelas menyukai Armini. Meskipun dia adalah manajer bar dan telah bertemu dengan ribuan wanita, yang semuanya bisa dikatakan cantik dan seksi. Seperti Miki yang seksi dan menggoda, serta pandai dalam memuaskan. Setiap kali, itu membuatnya merasa senang menjadi seorang pria. Namun Hotman selalu merasa ada sesuatu yang kurang dari Miki. Mereka berdua bisa tidur bersama, tapi Hotman sepertinya enggan menjadikan Miki sebagai pacarnya. Tapi sejak Armini datang, Hotman akhirnya mengerti apa kurang dari Miki. Meskipun Miki cantik, dia bisa dibeli. Secantik apapun wanita, jika bisa dibeli dengan uang, sulit membangkitkan hasrat pria untuk menaklukkan. Bagaimanapun juga, Hotman tahu bahwa selama dia mengeluarkan uang, wanita sepertinya akan dengan patuh membuka kakinya dan membiarkan dirinya menjelajah sesuka hati. Tentu saja, hal yang sama berlaku bagi wanita lain. Tapi Armini berbeda, dia tidak bisa dibeli dengan uang. Menghadapi wanita yang tak ternilai harganya, pria seringkali rela memberikan segalanya untuknya. Misalnya kali ini, Hotman jelas tahu bahwa melawan Bang Thor bukanlah pilihan yang bijak. Tapi demi Armini, dia tetap memutuskan untuk bertarung. Bagaimana kondisi Bang Thor? Armini mau tidak mau bertanya setelah mereka berdua duduk di kursi yang Hotman minta bawakan oleh seseorang.
Meskipun Armini tahu Bang Thor terluka, dia masih tidak percaya jika tendangan asalnya kepada Bang Thor mampu menghancurkan Bang Thor. Hei, Armin, tendanganmu sangat tepat, terlebih lagi kamu mengenakan sepatu hak tinggi stiletto 10 cm malam itu yang tidak berbeda dengan paku, telurnya langsung hancur. Hotman berkata sambil menghela napas. Meskipun sudah siap secara mental, setelah mendengar apa yang dikatakan Hotman, Armini merasa khawatir. Bang Thor memberimu dua pilihan, yang pertama ditangkap olehnya dan ditenggelamkan ke sungai, yang kedua menikahi dan menjadi istrinya, menghabiskan sisa hidupmu untuk menebus kesalahanmu. Armini menundukkan kepalanya. Jelas dia tidak ingin memilih salah satu di antara keduanya. Tapi aku akan memberimu pilihan ketiga. Hotman tiba-tiba berkata. Mata Armini berbinar, dia menatap Hotman. Hotman memandangi wajah cantik Armini, hatinya menjadi semakin panas. Hotman bersumpah selama Armini bersedia menjadi pacarnya, tidak peduli seberapa kuat Bang Thor, dia bertarung dengannya. Jadilah pacarku, kata Hotman. Armin, kamu juga tahu bahwa Bang Thor sangat kuat di Doujin. Jika bertarung melawan Bang Thor, aku harus menggunakan semua kartuku. Kalau kamu hanya seorang karyawan di base COMPANION, tidak perlu bagiku untuk melakukannya. Berbeda jika kamu adalah pacarku. Devan memandang Hotman, ternyata pihak lain memiliki pemikiran ini. Dia segera berkata, tidak perlu bantuanmu, aku akan mengurus Bang Thor sendiri. Hehe, bro, aku khawatir kamu tidak tahu latar belakang Bang Thor di Doujin. Jumlah orang yang mengatakan bahwa mereka berani berhadapan dengan Bang Thor tidak banyak, kata Hotman dengan tersenyum. Ucapannya tentu saja dilebih-lebihkan. Tapi tidak juga. Bang Thor memang tidak semenakutkan itu, tapi kekuatan di belakangnya menakutkan. Setelah ditargetkan oleh kekuatan itu, bahkan keluarga yang bernilai triliunan pun akan pusing. Jika bukan karena dia sangat menyukai Armini, Hotman benar-benar tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Jelas Armini tidak mungkin menyetujui persyaratan Hotman. Tapi jika dia tidak setuju, apa yang bisa dia lakukan? Armin, pikirkanlah, jika kamu tidak mau menjadi pacarku, kamu harus menikah dengan Bang Thor, aku lebih baik dari orang cacat kan? Hotman membujuk. Siapa yang berani mengatakan aku adalah orang cacat? Setelah Hotman selesai berbicara, teriakan nyaring terdengar. Itu adalah Bang Thor. Bang Thor tidak datang sendiri, dia membawa ratusan orang bersamanya. Hotman menelan ludahnya ketika dia melihat Bang Thor bergegas masuk bersama anak buahnya. Tanpa diduga, pihak lain datang begitu cepat. Selain itu, dia membawa beberapa preman di luar. Bagaimana Bang Thor bisa masuk? Tentu saja dia pasti menerobos masuk. Bang Thor tidak bodoh. Melihat Hotman sudah memanggil begitu banyak orang, dia menduga bahwa Hotman ingin membantu Armini. Dia menatap Hotman dengan dingin, lalu berkata, Hotman, hanya mengandalkanmu, apa yang bisa kamu lakukan untuk Armini? Bang Thor, aku akan mengganti kerugianmu, tapi Armini, kamu tidak bisa membawanya pergi hari ini. Hotman mengertakkan gigi. Sampai sekarang, dia masih belum menyerah. Hehe, ganti kerugianku. Bagaimana kamu membayar kehilangan telur? Bagaimana kalau aku menghancurkan telurmu? Bang Thor mengutuk. Dia melanjutkan dengan keras, jangankan kamu, hari ini, bahkan dewa tidak bisa menghentikanku untuk membawa Armini pergi. Saat Bang Thor berbicara, dia menyapu seluruh ruangan dengan mata menghina. Namun, tatapannya tiba-tiba jatuh ke seseorang. Kemudian, dia seolah disambar petir. Bersambung.
Bab 43 Takut denganku. Ada revisi nama di bab 41, 42 Bang Gerda tanda hubung lebih besar dari Bang Thor. Orang itu adalah Devan. Mengapa pembawa sial ini ada di sini? Saat melihat Devan, ekspresi wajah Bang Thor segera tegang. Saat pertama kali melihatnya, dia hanya tahu bahwa Devan makin kuat. Tapi sekarang, dia menyadari bahwa Devan lebih dari kuat. Dapat dikatakan dia tak terkalahkan. Seorang master yang baru berusia 20-an, namun bisa membunuh Torang dengan satu jari. Asmodes, salah satu dari 4 bandit ganas, dibawa olehnya sebagai pembantunya. Saat itu dia masih sangat bingung, Asmodes selalu dipandang begitu tinggi olehnya. Selain pada nona besar, Asmodes tidak pernah menyerah pada siapapun. Bahkan jika orang itu jauh lebih kuat darinya, dia lebih baik mati daripada menyerah. Tapi dia menyerah pada Devan. Dan itu adalah menyerah tanpa syarat. Kemunculan Bang Thor membuat Armini merasa sedikit takut. Tanpa sadar, dia meraih tangan Devan, memanggilnya Kak lagi setelah 5 tahun. Mendengar Armini memanggil dirinya Kak, Devan merasa sedikit berterima kasih kepada Bang Thor. Jika bukan karena masalah Bang Thor, mungkin akan sulit bagi Armini untuk menerima dirinya lagi. Keluar semua. Saat ini, Hotman memanggil semua orang yang diaturnya. Tidak kurang dari anak buah Bang Thor. Untuk menjaga Armini, Hotman juga menghabiskan banyak uang. Adapun Bang Thor, setelah mendengar panggilan Armini ke Devan, dia langsung terkejut. Armini adalah adik dari pembawa sial ini. Dia segera menelan air liurnya. Jika Devan adalah kakak Armini, jangankan kehilangan telurnya. Bahkan jika kehilangan nyawanya, dia tidak berani membalas dendam. Karena Devan adalah kakak Armini, Bang Thor hanya bisa menganggap dirinya tidak beruntung. Mundur. Tanpa ragu sedikit pun, Bang Thor langsung menyuruh anak buahnya untuk mundur. Menghadapi Devan, jangankan Dias, meski nona besarnya datang, dia harus berlutut. Ini benar-benar nasib buruk. Melihat Bang Thor benar-benar pergi, Hotman kilatan kegembiraan muncul di wajahnya. Dia pikir orang-orang yang dia panggil membuat Bang Thor mundur. Hotman sengaja berkata dengan mendominasi, Thor, hati-hati di jalan. Tampaknya 4 bandit ganas tidak lebih dari itu. Sudah lama terdengar bahwa 4 bandit ganas merajalela di Doujin. Ketika melihatnya hari ini, ternyata mereka hanyalah sekelompok pengecut. Tentu saja, Hotman masih sedikit bingung. Ini hasil terbaik tanpa pertumpahan darah. Armin, meskipun aku sudah membuat Thor mundur untuk sementara, kamu tahu bahwa Thor pasti akan kembali. Tanpa perlindunganku, akan sulit bagimu untuk mendapatkan keamanan di Doujin. Kata Hotman kepada Armini dengan percaya diri. Terima kasih. Armini berterima kasih padanya. Armin, kamu tahu jika yang aku inginkan bukanlah ucapan terima kasih. Kata Hotman. Armini menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia bekerja paruh waktu di bar sepenuhnya karena paksaan untuk memenuhi kebutuhan. Dia tidak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan orang-orang di bar. Terutama Hotman, banyak gadis cantik di bar sudah ditiduri olehnya. Misalnya Miki, dia bisa menjadi wanita pertama di base COMPANION karena Hotman mendukungnya. Tapi agar adil, Hotman juga memperlakukan Armini dengan sangat baik. Dia juga merawatnya dengan sangat baik. Maaf Bang Hot, aku hanya bisa menganggapmu sebagai kakak. Pada akhirnya, Armini mengertakkan gigi dan berkata. Ketika mengatakan ini, Armini sepertinya takut Devan akan marah, jadi dia diam-diam melirik Devan. Sangat imut. Namun Devan tidak peduli. Alasan mengapa dia masih duduk di sana mendengarkan Hotman berbicara.
Itu karena Armini berkata bahwa Hotman merawatnya dengan baik. Hotman tentu baik pada Armini, karena dia punya pemikiran di benaknya. Meski dengan kekuatannya, dia bisa menggunakannya untuk melawan Armini. Hanya saja, itu tidak ada artinya. Yang dia inginkan adalah kesediaan Armini. Tapi sekarang sepertinya Armini tidak mau. Armin, aku menyinggung Bang Thor untukmu, apakah seperti ini caramu berterima kasih padaku? Hotman akhirnya kehilangan kesabaran. Kemunculan Devan membuatnya merasakan krisis. Meskipun Devan mengatakan bahwa dia adalah kakak Armini, tapi dia bisa tahu dari cara Armini memandang Devan. Sepertinya hubungan mereka berdua tidak sederhana. Devan dan Armini memang disebut sebagai kakak adik. Namun keduanya tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Bahkan ketika masih kecil, Armini mengatakan bahwa ketika dia besar nanti, dia ingin menjadi istri Devan. Lalu, apa yang kamu inginkan? Armini bertanya dengan gigi terkatup. Armini, kamu mengecewakanku. Hotman menyipitkan matanya. Segera, dia mengedipkan mata pada bawahannya. Para bawahan mengerti, mereka langsung mengepung Devan dan Armini. Dikepung oleh ratusan orang, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa dia tidak takut. Armini hanya bisa memegang erat tangan Devan. Dia menoleh untuk melihat Devan. Kakaknya pasti juga sangat ketakutan kan? Apakah dia melakukan kesalahan? Tidak seharusnya dia melibatkan kakaknya. Saat ini Armini merasakan sedikit penyesalan karena meminta Devan untuk menemaninya. Namun, ekspresi wajah Devan sangat tenang, dia tidak menunjukkan ekspresi ketakutan sedikit pun. Bocah, apakah kamu benar-benar saudara kandung Armini? Hotman akhirnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Karena dia selalu merasakan cara Armini memandang Devan sedikit aneh. Tidak seperti cara adik memandang kakak. Tidak, jawab Devan. Sial, aku sudah lama melihat jika kalian tidak wajar. Armini, kamu tidak ingin menjadi pacarku karena dia kan? Hotman memasang wajah galak. Ucapan Hotman membuat wajah cantik Armini sedikit memerah. Tapi dia membantah. Hotman, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku tidak ingin menjadi pacarmu karena aku sama sekali tidak menyukaimu. Tidak menyukaiku? Tanyakan pada Golden Wings ini, apakah ada wanita yang tidak menyukaiku? Hotman sepertinya tidak bisa menerima hasil ini. Hotman memang cukup tampan. Dia juga tinggi dan merupakan manajer dari Golden Wings, oleh karena itu, di Golden Wings, banyak wanita yang mengincarnya. Misalnya Mickey yang mengandalkan Hotman untuk naik, dari seorang gadis yang menyajikan teh hingga wanita pertama di base COMPANION. Itu urusan mereka jika mereka menyukaimu, pokoknya, aku tidak menyukaimu. Armini berkata dengan tidak sopan. Armini, kamu sangat tidak tahu malu. Jika bukan karena Bang Hot, kamu akan ditiduri oleh begitu banyak pria di sini. Mickey akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Pria yang sangat dia inginkan ditolak oleh Armini begitu saja. Namun setelah kata-kata itu baru saja keluar dari mulutnya, dia menerima beberapa tamparan keras di wajahnya langsung menjadi merah dan bengkak. Bahkan hidung yang baru dioperasi bengkok. Jika berani berbicara tidak sopan lagi kepada adikku, kamu akan mati. Devan berkata dengan acuh tak acuh. Ah, hidungku, Bang Hot, dia menamparku, kamu harus membalaskan dendamku. Bocah, bahkan Bang Thor tidak berani bermain-main di Golden Wingsku, siapa kamu? Bunuh bocah ini. Sedangkan Armini, kirim dia ke kamarku. Hotman siap menggunakan kekerasan, meski segala sesuatu yang dipaksakan tidak baik, yang penting dia bisa puas. Seketika itu juga, kerumunan orang bergegas menuju Devan dan Armini. Armin,
tutup matamu, kata Devan pada Armini. Armini selalu mendengarkan perkataan Devan, dia langsung menutup matanya dengan patuh. Nyatanya, pemandangan ini membuatnya tanpa sadar ingin menutup matanya juga. Bang bang bang. Anak buah Hotman satu persatu dilumpuhkan oleh Devan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, semua anak buah Hotman jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, Hotman tercengang. Apakah menurutmu Thor pergi karena dia takut padamu? Dia takut padaku. Devan menyeringai pada Hotman. Bersambung.